semuanya, perkenalkan nama saya Bapak Brandlia Putri. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pankreas. Nah, di pankreas ini terdapat apa? Terdapat sel urat, sel delta, sel darah merah, acini pankreas, terus sel alfa, sel beta, dan pulau Langerhans. Nah, pulau Langerhans ini adalah tempatnya sel beta dan sel alfa. Nah, salurannya apa sih? Nah, saluran itu adalah tempat enzim pencernaan yang diproduksi oleh sel-sel asinus diangkut ke usus halus. Nah, untuk sel delta ini biasanya menghasilkan somatostatin, hormon yang mengatur sekresi insulin dan glukagon. Nah, untuk sel darah merah, pasti tahu lah ya, sel darah merah ini adalah yang terdapat dalam pembuluh darah dan berfungsi sebagai pengangkutan oksigen. Nah, untuk acini pankreas ini biasanya menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protase. Nah, untuk pulau Langerhans ini adalah kelompok sel endokrin yang bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti insulin dan glukagon. Nah, sel alfa adalah sel yang menghasilkan glukagon. Nah, untuk sel beta itu sel yang menghasilkan insulin. Nah, apa sih fungsi dari sel alfa? Fungsi dari sel alfa adalah meningkatkan kadar gula darah dan merangsang pelepasan glukosa. Target dari sel alfa apa? Target dari sel alfa adalah hati dan sel lemak. Nah, untuk target dari sel beta sendiri ada sel-sel tubuh, hati, dan otak. Nah, sel beta ini biasanya menghasilkan insulin. Nah, fungsi insulin ini apa? Fungsi insulin itu menurunkan kadar gula darah, memfasilitasi penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh. Ini saya ingin menjelaskan bagian yang kedua mengenai kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal ini ada apa sih? Di kelenjar adrenal ini ada korteks adrenal, terus medula adrenal, dan struktur korteks adrenal itu ada 3. Yang pertama itu ada zona glomerulosa, yang kedua ada zona fasciculata, yang ketiga ada zona reticularis dan medula adrenal. Nah, zona glomerulosa adalah lapisan terluar yang bertanggung jawab untuk produksi aldosteron. Nah, aldosteron adalah hormon yang mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Yang kedua itu ada zona fasciculata. Zona fasciculata ini adalah lapisan tengah yang menghasilkan kortisol. Nah, kortisol adalah hormon yang terlibat dalam respon tubuh terhadap stres dan pengaturan metabolisme. Nah, yang ketiga itu ada zona reticularis. Nah, zona reticularis sendiri adalah lapisan terdalam yang menghasilkan androgen atau hormon seks yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi seksual. Biasanya itu ada ovarium dan testis. Nah, ovarium itu untuk wanita dan testis itu untuk laki-laki. Nah, untuk selanjutnya ada medula adrenal. Nah, medula adrenal ini adalah bagian dalam dari kelenjar adrenal. Nah, ini bagian dalam dari kelenjar adrenal yang memproduksi adrenalin dan non-adrenalin yang berperan dalam respon fight or flight, yaitu melawan atau lari ketika tubuh berada dalam situasi yang stres. Ini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu ada 3. Yang pertama, tiroksin atau T4, triiodotironin atau T3, dan kalsitonin. Nah, untuk tiroksin sendiri itu targetnya itu semua sel tubuh. Nah, fungsinya itu meningkatkan metabolisme atau mengatur metabolisme, meningkatkan laju metabolisme basal dan mempercepat penggunaan oksigen dan meningkatkan produksi energi dalam sel. Nah, untuk triiodostironin atau T3 itu targetnya itu hampir semua sel tubuh. Fungsinya hampir sama seperti T4, tapi karena T3 ini lebih kuat, jadi fungsinya itu tuh juga untuk mengatur atau meningkatkan produksi energi, mengatur suhu tubuh, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan. Nah, di kalsitonin itu targetnya tulang dan ginjal. Nah, fungsi dari kalsitonin ini adalah pengaturan kadar kalsium dalam darah. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.